Selamat malam kawan-kawan pecinta cerita horor di channel Kawan Horor. Kembali lagi bersama Kang Sarman. Malam ini Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah horor tentang perjalanan seorang wanita yang hendak melewati sebuah jalur bulak. Bulak itu sendiri di sini adalah area persawahan dan perhutanan yang sangat luas, yang sepanjang jalannya hanya diisi oleh pepohonan tanpa rumah, warung, atau bahkan penduduk. Kisah ini diangkat dari akun Twitternya @hororpsikologis, berjudul asli Perjalanan Horor di Tengah Bulak. Baiklah, langsung saja kita simak sama-sama ceritanya. Dan buat kalian, jangan pernah dengerin cerita ini sendirian, karena terkadang mereka sengaja datang untuk ikut mendengarkan. Sudah menjadi rutinitas harian bagi Marni dan suaminya Joko untuk berangkat ke pasar sebelum subuh. Sejak mereka menikah, kegiatan berdagang sayur mayur ini telah menjadi mata pencaharian mereka. Setiap hari, mobil pick-up tua mereka berderat membelah keheningan pagi, menuju pasar untuk membeli dagangan yang akan dijual kembali di kampung. Selalu ada kebersamaan dalam perjalanan itu. Canda tawa ringan atau obrolan hangat menemani mereka melintasi jalanan sepi. Namun, pagi ini berbeda. Joko terbaring lemas di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. "Maaf Mar, sepertinya aku tidak bisa ikut hari ini. Badanku rasanya remuk semua," ujar Joko dengan suara serak. Marni menatap suaminya dengan khawatir. "Mas, tidak apa-apa. Aku bisa berangkat sendiri. Mas, istirahat saja ya, biar cepat sembuh." Joko menggeleng pelan, tampak ragu. "Apa kamu yakin bisa berangkat sendiri, Mar? Bulak itu, ya kamu tahu sendirilah. Banyak yang bilang tempat itu angker." Marni tersenyum meskipun hatinya sedikit terguncang. "Sudah berapa kali kita lewat sana, Mas? Tidak pernah ada apa-apa kan? Aku tidak percaya sama cerita-cerita itu. Paling hanya cerita warga yang suka melebih-lebihkan." Joko terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Iya memang, tapi aku tetap khawatir. Jangan terlalu ngebut ya, dan hati-hati di jalan, Mar." Marni mengangguk sambil tersenyum, berusaha menenangkan suaminya. "Tenang saja Mas, aku tidak akan apa-apa. Kamu istirahat saja ya, biar cepat sembuh." Joko menghela napas panjang. "Baiklah, kalau kamu yakin, tapi hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung balik." "Tenang aja, aku bawa HP. Kalau ada yang aneh, aku langsung hubungin kamu." Pukul 3:30 pagi, Marni berdiri di halaman rumah, mengenakan jaket tebal untuk melawan dinginnya udara pagi. Langit masih gelap, hanya ada sejumput bintang yang terlihat samar di balik awan tipis. Angin malam berhembus pelan, menambah kesunyian yang mencekam. Mobil pick-up tua mereka sudah siap di depan, dan Marni membuka pintu pengemudi dengan gerakan yang mantap. Ia memandang sekeliling sebentar, merasakan ketenangan yang aneh. Meskipun ada sedikit rasa cemas di hatinya, Marni meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini cuma perjalanan biasa," gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Setelah mesin mobil dinyalakan, suara deru mesin tua memecah keheningan pagi. Marni mengemudikan mobil keluar dari halaman rumah, perlahan melaju melewati jalan-jalan kecil di kampung yang masih gelap gulita. Rumah-rumah di sekitarnya masih tertutup rapat. Jendelanya gelap tanpa cahaya, menandakan bahwa para penghuninya masih terlelap. "Ini pertama kalinya aku berangkat sendirian," pikir Marni sambil menghela napas panjang. Beberapa menit kemudian, jalan menuju Bulak terbentang di depan matanya. Marni tahu Bulak adalah jalur yang selalu mereka lewati setiap hari. Jalan panjang ini membelah persawahan luas dengan pepohonan liar di kedua sisinya. Di siang hari, Bulak terlihat biasa saja. Tapi di pagi buta seperti ini, dengan langit gelap dan hanya diterangi lampu depan mobil, jalan itu tampak lebih suram. Marni mengingat percakapan suaminya dengan beberapa tetangga beberapa hari yang lalu. "Mas Joko, katanya Bulak itu ada penunggunya," ucap salah satu tetangganya dengan nada serius saat mereka berbincang di warung kopi. Joko hanya tertawa kecil saat itu. Paling cuma cerita buat nakut-nakutin. Sudah sering lewat sana, tidak pernah ada yang aneh." Tetapi sekarang, saat Marni melintas jalan itu sendirian, ia tak bisa mengabaikan rasa cemas yang perlahan merayapi di hatinya.
Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai muncul. Cerita warga saja, mana mungkin ada yang aneh-aneh, katanya lagi pada dirinya sendiri sambil memegang erat kemudi. Namun, meski ia mencoba terlihat tenang, ada sesuatu di udara yang membuatnya merinding. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan seakan membawa bisikan yang tak bisa ia pahami. Jalan di depan semakin gelap, seakan cahaya lampu mobil tidak cukup untuk menembus kegelapan yang menyelimuti Bula. Marni memperlambat laju mobilnya. Matanya terus fokus pada jalan di depannya. Di dalam hati, ia berharap agar perjalanan ini segera berakhir. Pukul 4 pagi, udara terasa semakin dingin. Marni yang biasanya berangkat bersama suaminya, kini sendirian mengemudikan mobil pick-up tuanya. Kabut tipis mulai melayang di atas hamparan sawah di kanan kiri jalan, menciptakan suasana yang semakin sunyi. Hanya deru mesin mobil dengan gesekan roda melintasi jalan dan berbatu yang terdengar di keheningan pagi itu. Kenapa rasanya berbeda ya kalau sendirian? Gumam Marni pelan, meski ia mencoba tetap tenang. Tangan kirinya menggenggam erat kemudi, sementara tangan kanannya sesekali menyeka keringat dingin yang mulai mengalir di dahinya, meskipun udara sangat dingin. Sepanjang perjalanan menuju Bula, pikiran Marni melayang pada cerita yang sering ia dengar dari para tetangga. Ia selalu mengabaikan cerita-cerita tentang keangkeran Bula, karena selama ini tidak pernah ada kejadian aneh saat ia dan Joko melewati jalanan itu bersama. Tapi pagi ini, keheningan yang mencekam dan suasana sekitar yang terasa berbeda mulai menggoyahkan keyakinannya. Cuma perasaanku saja kali, ujarnya pelan, berusaha menenangkan diri. Lampu depan mobil menyinari jalan di depannya, namun hanya sampai beberapa meter saja, seakan kegelapan di depannya menelan cahaya tersebut. Pohon-pohon liar di sepanjang jalan bergoyang pelan, terkena angin pagi, dan dalam keheningan itu, Marni merasa seolah-olah pepohonan itu sedang memperhatikannya. Apa benar cerita orang-orang itu? Bulak ini memang angker, pikir Marni, mulai merasakan kegelisahan yang merayap di hatinya. Suaranya sendiri terdengar kecil di dalam mobil. Dan untuk sejenak, Marni merasa sangat sendirian. Udara semakin menusuk kulit dan kabut di sekitar semakin tebal. Marni mulai merasakan bulu kuduknya meremah. Namun, ia terus berusaha untuk fokus mengemudi. Sudah berapa kali lewat sini tidak ada apa-apa kok, Marni berkata dalam hati, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lagi pula pasti cuma cerita-cerita buat nakut-nakutin orang. Namun, saat ia melirik ke kaca spion untuk memastikan kondisi di belakangnya, ia mendadak berhenti berpikir. Sekilas, di kejauhan tampak ada sesuatu berwarna putih. Apa itu? Marni bergumam dengan napas tertahan. Matanya menyipit, mencoba memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Ia kembali melirik ke spion dan kali ini, sosok itu masih ada di sana. Sesuatu yang putih, tampak samar-samar bergerak mendekat. Awalnya, Marni mengira mungkin itu hanya seorang ibu-ibu yang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Namun perasaan aneh menyelimutinya. Di sini, di Bulak yang terpencil dan sepi ini, tidak ada rumah, apalagi masjid. Masjid? Di sini kan tidak ada masjid? Bisik Marni mendadak merasa sangat tidak nyaman. Pikirannya mulai berputar cepat. Siapa itu? Kenapa di sini? Apa mungkin bukan manusia? Suara hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Tapi ia berusaha merasionalisasikan apa yang dilihatnya. Ia menelan ludah dan jantungnya berdegup kencang. Pandangannya kembali tertuju pada sosok putih itu yang kini tampak semakin mendekat. Gerakannya aneh, seperti tidak berjalan, melainkan melompat. Ini tidak mungkin, ibu-ibu. Bagaimana mungkin orang bisa melompat seperti itu? Pikir Marni berbicara pada dirinya sendiri. Tangannya mulai bergemetar. Ia memandang lurus ke depan, tidak berani menengok lagi ke spion. Tapi perasaan bahwa sesuatu mendekat dari belakang tidak bisa ia abaikan. Harus cepat-cepat keluar dari sini, gumamnya kali ini dengan nada yang lebih panik. Ia mempercepat laju mobil, berharap bisa meninggalkan sosok di belakang itu. Namun, perasaan cemas semakin besar, seiring dengan semakin mendekatnya sosok itu. Suara hatinya kembali berbisik, kali ini lebih kuat. Apa benar aku harusnya dengar kata Mas Joko tadi? Mungkin aku tidak harus lewat sini sendirian. Sesaat kemudian, ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk. Marni dengan cepat melihat layar ponselnya. Itu pesan dari Joko.
Mar, hati-hati ya. Kalau ada yang aneh langsung putar balik. Jangan ambil resiko. Marni menatap layar ponsel dengan tangan yang gemetar. Joko pasti juga merasa tidak tenang meninggalkannya sendirian. Ia tahu betapa suaminya selalu memperingatkan tentang jalan ini. Meskipun mereka tak pernah benar-benar mengalami hal aneh, namun kali ini Marni tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduknya berdiri dan keringat dingin mulai mengucur lebih deras. Pandangannya kembali ke spion. Sosok putih itu masih ada di sana, meloncat-loncat dengan kecepatan yang tak masuk akal. Marni terus melirik kaca spion dengan jantung berdebar kencang. Sosok putih itu semakin mendekat. Setiap gerakannya terasa tidak wajar melompat, bukan berjalan. Dengan langkah-langkah panjang yang tidak masuk akal. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Tangannya yang memegang setir bergetar hebat. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut yang membingungkan. Ini apa? Marni bergumam dengan suara serak, nyaris tidak terdengar. Ia menoleh sejenak ke belakang, berharap bisa melihat lebih jelas. Tetapi hanya kegelapan dan sosok putih itu yang semakin mendekat. Loncatannya semakin panjang, seolah-olah mengabaikan jarak antara mereka. Setiap loncatannya terasa seperti 5 langkah manusia dewasa. Iya Tuhan, apa itu? Desis Marni kali ini suaranya lebih keras, meski masih terdengar gemetar. Napas Marni semakin cepat, dan keringat bercampur rasa takut menetes di pelipisnya. Ia merasakan detak jantungnya seperti memukul dada dengan keras. Sosok itu bukan hanya mendekat, tapi juga terlihat lebih nyata dan mengerikan. Seperti bayangan yang keluar dari mimpi buruk. Marni berusaha keras untuk tidak panik, tetapi otaknya mulai dipenuhi pikiran buruk. Ia mencoba menenangkan diri, berbicara pada dirinya sendiri. Ini mungkin cuma halusinasi. Aku terlalu capek, mungkin cuma penglihatanku yang salah. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan, semakin jelas sosok itu terlihat. Tak ada keraguan lagi, sesuatu yang tak wajar sedang mengejarnya. Wajah Marni memucat dan tubuhnya mulai menggigil. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Kali ini panggilan masuk. Ia melirik cepat ke layar ponsel yang terletak di kursi sebelahnya. Nama Joko muncul di layar. Dengan tangan gemetar, Marni meraih ponsel dan menjawab. Mas. Suaranya terputus-putus antara takut dan panik. Mar, kamu di mana sekarang? Suara Joko terdengar khawatir di seberang telepon. Kenapa suaramu gemetar begitu? Kamu baik-baik saja? Marni menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan dirinya. Tetapi matanya masih terpaku ke kaca spion. Aku dimbulak, Mas. Ada yang aneh. Suaranya semakin lemah, seolah-olah kata-kata itu sulit untuk keluar. Ada apa, Mar? Aneh gimana? Tanya Joko. Suaranya semakin cemas. Marni menggigit bibirnya, berusaha keras menjelaskan. Ada sosok putih. Dia loncat-loncat, Mas. Tidak seperti manusia. Aku tidak tahu apa itu. Terdengar keheningan sejenak di telepon sebelum Joko akhirnya berkata, Mar, dengar aku baik-baik. Jangan lihat ke belakang lagi. Percepat mobilmu, tapi jangan panik. Fokus saja pada jalan di depan. Sosok itu mungkin bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi sendiri. Marni menelan ludah. Matanya kembali menatap jalan di depannya. Aku takut, Mas. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kamu harus keluar dari sana secepatnya, Mar. Jangan pikirkan apapun selain jalan di depanmu. Kata Joko dengan tegas, berusaha menenangkan istrinya. Aku tunggu kamu di rumah. Kamu pasti bisa, Mar. Jangan panik. Marni mengangguk meski Joko tidak bisa melihatnya. Iya, Mas. Aku akan coba. Ia menginjak gas lebih dalam, berusaha mempercepat laju mobil. Namun, betapa cepat mobil itu melaju. Suara aneh dari belakang membuat Marni merasa bahwa sosok putih itu semakin dekat. Setiap loncatannya terdengar seperti gemuruh kecil yang merayap di telinganya. Seolah-olah makhluk itu menembus batas-batas fisik. Dalam keputusasaan, Marni hampir menangis. Mas, dia dekat. Dia mendekat, semakin dekat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Isaknya kali ini suaranya terdengar pecah. Tangannya semakin kencang mencengkeram setir, sementara matanya berusaha fokus ke jalan. Kamu pasti bisa, Mar. Jangan lihat ke belakang lagi, aku mohon. Jangan biarkan sosok itu membuatmu kehilangan kendali. Joko terus mencoba menenangkannya, meskipun jelas dari suaranya bahwa ia juga cemas. Marni memejamkan matanya sejenak, mencoba memusatkan pikirannya. Aku tidak boleh panik. Aku harus tetap fokus.
pikirnya. Namun, tiba-tiba sesuatu menghantam mobil dari belakang. Seperti angin kencang yang mengguncang kendaraan tua itu. Marni berteriak histeris, suaranya penuh dengan ketakutan. "Mas, dia ada di sini, dia ada di sini." Joko di seberang telepon terdengar panik. "Marni, fokus, jangan biarkan dia mendekat, percepat mobilmu." Marni menekan gas lebih dalam, kali ini melaju dengan kecepatan penuh. Mobil bergetar, seolah-olah mesin tua itu hampir tidak kuat menahan laju yang begitu cepat. Di depannya, pertigaan yang sering ia lewati setiap hari tampak semakin dekat. Itu jalan keluarnya. "Mar, kamu hampir sampai, ayo sedikit lagi." Joko berteriak di telepon. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Marni memacu mobilnya ke arah pertigaan itu. Sesaat sebelum sampai pertigaan, sosok putih itu menghilang begitu saja, seperti tertelan oleh kegelapan. Tidak ada lagi loncatan, tidak ada lagi gemuruh, hanya suara deru mobil dan nafas Marni yang terengah-engah. Marni menepikan mobilnya setelah melewati pertigaan. Tubuhnya gemeter hebat. Telepon masih terhubung, tetapi ia hanya bisa mendengar suara Joko yang memanggil namanya berulang kali. "Mas, aku selamat," ucap Marni pelan, nyaris tidak terdengar, sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. Tepat di sebuah pertigaan yang gelap, Marni dengan buru-buru membelokkan mobilnya ke kanan, meninggalkan Bulak yang angker di belakang. Ia memutuskan untuk mengambil jalan perumahan, meskipun rutenya lebih jauh. "Yang penting aman," pikirnya dengan napas tersengal, berusaha menenangkan diri. Matanya terus melirik kaca spion, memastikan apakah sosok putih mengerikan itu masih mengejarnya. Namun, sejauh matanya bisa melihat, sosok itu sudah tidak tampak lagi. Marni menarik napas panjang, meskipun tubuhnya masih gemeter hebat. "Ya Tuhan, terima kasih," bisiknya, merasa sedikit lega. Namun, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Jantungnya masih berdebar keras, dan keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. "Marni, kamu masih di sana?" Suara Joko terdengar di telepon yang masih terhubung, membangunkan Marni dari lamunannya. "Iya Mas, aku sudah keluar dari Bulak," jawab Marni, suaranya lemah. Tangannya masih bergetar memegang setir, dan ia terus berusaha mengendalikan napasnya yang berat. "Aku sekarang masuk perumahan, sosok itu dia tidak kelihatan lagi." "Syukurlah," ujar Joko dengan nada lega, meskipun terdengar masih khawatir. "Tapi tetap hati-hati Mar, jangan berhenti sebelum kamu benar-benar sampai di rumah." Marni mengangguk meski Joko tidak bisa melihatnya. "Iya Mas, aku masih merinding, rasanya belum sepenuhnya aman." Suara azan subuh mulai terdengar samar-samar dari kejauhan, membawa sedikit ketenangan bagi Marni. Ia mencoba fokus pada jalan di depannya, tetapi pikirannya masih dipenuhi bayangan sosok putih yang mengejarnya. Sosok itu bukan manusia. Ia yakin akan hal itu sekarang. "Mas, kamu percaya tidak sama cerita orang-orang tentang Bulak yang angker?" Marni tiba-tiba bertanya. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Joko terdiam sejenak sebelum menjawab. "Dulu aku tidak terlalu percaya, tapi setelah apa yang kamu alami barusan, aku tidak tahu lagi harus bilang apa. Mungkin memang ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami." Marni menghela napas panjang. Aku juga tidak percaya awalnya Mas. Selama ini kita lewat situ berkali-kali dan tidak ada apa-apa. Tapi tadi sosok itu, Mas, dia benar-benar nyata. Dia melompat kayak bukan manusia." Joko mencoba menenangkan istrinya meski ia sendiri merasa ngeri mendengar ceritanya. "Sudah, jangan dipikirkan itu sekarang. Yang penting kamu sehat, kamu selamat. Nanti kita bisa cari jalan lain biar tidak perlu lewat Bulak lagi." "Mas, aku tidak mau lewat situ lagi," kata Marni dengan tegas. Suaranya kini terdengar lebih tegar meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. "Meskipun jalannya lebih jauh, aku tidak peduli. Aku tidak mau ketemu sosok itu lagi." Joko mengerti ketakutan istrinya. "Iya Mar, nanti kita cari rute yang lain. Yang penting kamu selamat sekarang." Marni kembali fokus pada jalan, meskipun pikirannya tentang sosok putih itu terus membayangi. Sesekali ia melirik ke kaca spion. Meskipun ia tahu sosok itu sudah hilang, namun rasa takut yang masih tersisa membuatnya terus waspada. Setelah beberapa menit, jalan perumahan yang dilewatinya mulai tampak lebih tenang. Seiring dengan semakin banyaknya rumah yang terlewati, lampu-lampu rumah dan jalan memberikan sedikit perasaan aman. Tapi Marni masih merasa cemas. "Mas, aku sudah dekat sama rumah," katanya pelan, mencoba mengabarkan Joko yang masih di telepon. "Bagus Mar, kalau sudah sampai langsung masuk ke rumah. Jangan lupa kunci pintunya," ujar Joko. Suaranya terdengar lega meskipun masih cemas. "Iya Mas,
Marni mengangguk kecil meskipun matanya tetap waspada. Aku masih tidak bisa berhenti memikirkan sosok itu, Mas. Apa mungkin dia tadi benar-benar hantu? Joko terdiam lagi, seakan-akan mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan Marni. Mungkin kita harus terima kalau ada hal-hal yang di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan, Mar. Yang jelas, jangan terlalu dipikirkan sekarang. Kita cari tahu nanti, pelan-pelan. Marni menelan ludah. Kata-kata suaminya masuk akal. Tetapi, ketakutan yang masih menggelayut membuat pikirannya sulit tenang. Iya, Mas, aku akan coba tidak mikirin itu dulu, katanya pelan. Meski ia tahu itu tidak mudah. Ketika Marni akhirnya melihat rumahnya di kejauhan, rasa lega yang luar biasa mulai merayap ke hatinya. Mas, aku sudah sampai rumah. Aku masuk dulu ya, Mas, ujarnya sambil perlahan memarkir mobil di depan rumah. Syukurlah, Mar, langsung masuk dan istirahat. Aku tunggu di sini, ujar Joko terdengar lega. Marni mengangguk lagi, meski tangan dan tubuhnya masih gemetar. Ia mematikan mesin mobil, keluar dan segera menuju pintu rumahnya. Setelah memastikan pintu terkunci dengan rapat, ia menyandarkan punggungnya ke pintu, menutup matanya sejenak. Badannya masih lemas, tapi setidaknya ia merasa lebih aman di dalam rumah. Joko keluar dari kamar menghampirinya. Kamu tidak apa-apa kan? Tanyanya lembut, memegang pundak istrinya. Marni mengangguk pelan. Iya, Mas, tapi aku masih takut, jawabnya sambil menunduk. Air matanya mengalir tanpa sadar. Joko memeluk Marni erat. Sudah tidak apa-apa, Mar, kamu aman sekarang, bisiknya menenangkan. Kita tidak akan lewat jalan itu lagi. Marni mengangguk pelan dalam pelukan suaminya, meskipun pikirannya masih penuh dengan bayangan sosok putih yang menghantuinya. Meskipun sekarang sudah aman, ia tahu malam itu akan terus teringat di benaknya. Iya, selesai teman-teman. Itulah kisah Marni yang pergi sendirian ke Jalan Bulak yang terkenal sebagai jalur angker ya. Warga di desanya saja itu merasa ngeri kalau melewati jalur itu. Tapi karena biasanya Marni dan Joko, mereka berdua sehari-hari melewati jalan itu dengan aman. Jadinya Marni dengan percaya diri saat dia harus melewati jalur itu sendirian tanpa suaminya ya. Dan hal mengerikan pun terjadi. Untungnya Marni bisa selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, itu saja cerita malam ini. Semoga dapat kita ambil pelajarannya, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan Kang Charman memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kata-kata dalam membawakan kisah ini ya teman-teman. Baiklah, itu saja untuk malam ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.